Assalamualaikum guys, perkenalkan saya Dian. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated. Kesehatan dan keselamatan kerja proyek konstruksi. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan baik dari perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Tujuan K3. Pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera atau kesakitan tergantung pada keparahannya, serta kejadian kematian. Apakah dalam proyek pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja? Mari kita bahas. Moments later. 2,000 years later. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang tingkat potensi bahaya tinggi, perusahaan yang memiliki potensi bahaya dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan kerja. Hasil yang diperoleh bahwa penerapan SMK 3 di proyek pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated dengan variabel penelitian komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen terhadap penerapan SMK 3 telah sesuai dengan standar regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dengan kategori penilaian diri dengan jumlah kriteria yang tercapai 163 kriteria dari total 166 kriteria. Dengan kata lain, pencapaian penerapan sebesar 98,04%. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data kecelakaan dari Annual Report PTX yang telah terjadi kecelakaan sebanyak 4 kali. Yang pertama, kecelakaan terjadi pada tanggal 22 September tahun 2017 saat pembangunan jembatan penyeberangan jalan tol Bogor Ciawi. Terjadi kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian yang mengakibatkan korban meninggal 1 orang dan korban luka 2 orang. Pada tanggal 29 Oktober 2017, saat pembangunan jembatan Jinder Overpass proyek konstruksi perusahaan Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, terjadi kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian yang mengakibatkan korban meninggal 1 orang dan korban luka 3 orang. Pada tanggal 2 Februari tahun 2018, saat pembangunan dinding terowongan yang terletak di bawah jalur rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta, proyek konstruksi perusahaan sepanjang 20 meter longsor dan mengakibatkan korban meninggal 1 orang dan korban luka 1 orang. Tanggal 20 Februari tahun 2018, bracket backisting dari tiang pancang, proyek konstruksi jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu jatuh dan mengakibatkan korban luka 7 orang. Penelitian ini berdasarkan landasan teori yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang menyatakan tentang tingkat potensi bahaya tinggi yang merupakan landasan hukum untuk penerapan SMK 3. Yang kedua, keperluan menerapkan SMK 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Yang ketiga, statistik kecelakaan kerja. Data statistik dari International Labour Organization atau ILO dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS yang menunjukkan peningkatan kasus kecelakaan kerja terutama di sektor konstruksi. Setelah melakukan penelitian, ditemukan data-data yang menyatakan bahwa perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, komitmen dan kebijakan K3. Hasil observasi dengan menggunakan checklist berdasarkan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat penerapan SMK 3 pada elemen 1, pembangunan dan pemeliharaan komitmen mencapai 98,076%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan menjalankan komitmen dan kebijakan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan pengawasan yang efektif. Yang kedua, perencanaan K3.
Perencanaan K3 didasarkan pengalaman yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada elemen 2, pembuatan dan pendokumentasian mencapai 100%. Elemen 3, pengendalian dan perancangan dan peninjauan ulang kontrak mencapai 93,75%. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3. Pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, pengelolaan material, dan pengembangan mencapai 100%. Pengadaan SDM juga memenuhi kualifikasi dan sarana yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja telah dipenuhi oleh perusahaan. Keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Proses pemantauan mencakup pengumpulan laporan, penyebaran hasil kepada pihak berwenang, evaluasi, dan sarana perbaikan. Yang kelima, tinjauan ulang SMK 3 di proyek pembangunan. Perusahaan melakukan tinjauan ulang dengan advokasi rutin untuk mengevaluasi program-program yang telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan sasaran atau tidak. Apabila ada ketidaksesuaian dengan lapangan akan dikembalikan pada P2K3 dengan batas maksimal perbaikan 1 minggu. Pada tingkat penilaian elemen 10, pengumpulan dan penggunaan data mencapai 100% dan elemen 11 pemeriksaan SMK 3 mencapai 91,66%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan SMK 3 dengan variabel penelitian, komitmen, dan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen terhadap penerapan sistem manajemen K3 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Sekian dari kami and thanks for watching.